Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini untuk melanjutkan daripada kajian kita. Adapun judul daripada kajian kita hari ini adalah 3 jenis rezeki yang harus kita tahu. Bismillah. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, ada 3 jenis rezeki yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu 3 jenis rezeki itu? Pertama adalah rezeki yang kita cari. Rezeki yang kita cari ini tentu kita berusaha, berupaya untuk mencarinya. Jadi kita mengejar. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, apakah dekat, apakah jauh, maka kita selayaknya mencari rezeki. Jadi makna cari rezeki ini karena ketidaktahuan, karena ilmu kita kurang, pemahaman kita yang tidak kita pahami, sehingga kita mencari rezeki. Itulah yang tertanam dalam mindset pikiran kita. Walaupun kita sudah berdoa, berusaha, tetapi dalam pola pikir kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terjebak yang namanya mencari rezeki. Ingat saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, di sini kajiannya tentu kita konversikan ke spiritual. Jadi kita harus calling down, artinya kita mengkaji ke bawah lagi. Selama ini yang kita kejar. Karena kita merasa mampu untuk mendapatkan rezeki. Rezeki ini, kalau kita tidak mencarinya, kalau kita tidak bekerja dan berusaha, tentu rezeki ini tidak akan dapat. Inilah pola pikir awam. Bahwasanya kalau saya tidak akan berusaha, kalau saya tidak bekerja, maka tidak mungkin saya bisa makan. Mana mungkin saya bisa mendapatkan rezeki. Kan begitu. Karena apa? Karena kita sudah terdoktrin dalam pikiran kita sehari-hari, usaha kitalah yang menghasilkan daripada rezeki itu sendiri. Jadi, sahabat-sahabat Nusantara, inilah yang terjadi selama ini. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita terjebak proses mencari rezeki. Jadi salah Pak, kami selama ini tidak. Ini bukan salah atau benar, tapi pemahaman. Bagaimana kita memahaminya? Makanya kan saya menjelaskan ada 3. Ini baru pertama. Jadi memang terkadang kita dalam mencari rezeki ini kesana kemari siang malam itu karena dalam pola pikir kita, saya yang menentukan, sadar ataupun tidak sadar, usahaku yang menentukan. Kan begitu. Akhirnya bila rezeki itu tidak dapat, kita putus asa, kita kecewa, kita marah pada diri kita sendiri. Hari ini kok nggak dapat ya? Saya padahal tadi sudah berusaha, sudah bagus, tapi nggak ketemu juga, nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Akhirnya apa? Kita kekecewaan.
Oke. Rezeki yang kedua adalah rezeki yang kita jemput. Jadi ini berbeda dengan rezeki yang kita cari. Oh, nggak sama Pak, tidak sama. Nah, orang-orang yang sudah memiliki intelektual dan spiritual yang kuat, maka level rezekinya ada naik level kedua, yaitu menjemput rezeki. Rezeki itu sudah ada, kita tidak perlu mencari. Jadi tinggal kita menjemput. Rezeki itu misal ada di seberang sana atau di suatu daerah. Tiba-tiba kita ditelepon, Pak datang kemari Pak, ada rezeki ini Pak, ada proyek ini Pak, ada bisnis ini Pak, ada kangkau ini banyak ini, kan gitu. Jadi kita tinggal menjemput. Karena rezeki itu sudah ada. Nah, jadi sahabat-sahabat Nusantara harus mengetahuinya. Jadi rezeki dijemput ini memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil. Seperti burung, itu dia tidak mencari. Sebenarnya dia sudah menjemput. Letaknya ada di sini, dia tinggal menjemput, bukan mencari lagi. Jadi tinggal kita menentukan daripada mindset kita, pikiran kita, bahwasanya rezeki yang kedua ini adalah rezeki yang dijemput, sadar maupun tidak sadar. Jadi tidak sama antara rezeki yang kita cari dengan bersusah payah dengan rezeki yang sudah diantar. Tiba-tiba kita di rumah, ditelepon oleh sahabat kita, dipanggil oleh perusahaan, dan lain sebagainya, itu namanya adalah rezeki yang diantarkan. Tiba-tiba kita di rumah ada sedekah, ya kan? Tiba-tiba kita dapat sedekah dari tetangga, atau mungkin dari perkumpulan kita. Itu namanya rezeki yang diantar. Rezeki yang dijemput maksud saya. Oke. Jadi yang ketiga, setelah rezeki yang pertama kita mencari, rezeki yang kedua kita menjemput, dan rezeki yang ketiga adalah dihantarkan. Beda lagi Pak ya, beda. Mencari, dijemput, diantarkan. Nah, kalau yang diantarkan ini tidak bersusah payah lagi. Nah, inilah level-level spiritual. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Dia percaya bahwasanya semua itu sudah ada yang Maha mengatur. Rezeki itu tidak akan tertukar oleh orang lain. Rezeki kita itu walaupun satu butir tidak akan diambil oleh orang lain. Karena apa? Karena dia sudah memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rezekiku tidak akan tertukar. Berapa banyak kita mendapatkan rezeki yang kaget. Tiba-tiba kita dapat uang yang banyak, tiba-tiba kita mendapatkan pekerjaan, tiba-tiba kita mendapatkan anak yang baru. Ini kan namanya dihantarkan. Jadi ingat sahabat-sahabat Nusantara, rezeki itu ada 3. Pertama, rezeki yang kita cari dengan bersusah payah. Yang kedua adalah rezeki yang kita jemput. Rezeki itu sudah ada, tinggal kita mau atau tidak menjemputnya. Dan yang ketiga adalah rezeki yang dihantarkan. Makanya banyak para kiai, maksud saya, ataupun orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak goyang imannya. Walaupun mereka hanya di rumah, ya kan, hanya beribadah, tidak berbuat apa-apa, kelihatannya tiba-tiba ada aja orang yang ngantar rezeki. Nah, ini namanya adalah rezeki yang diantarkan. Jadi sudah ada kedekatan emosional dia terhadap Tuhan. Karena apa? Karena olah daripada kebatinannya sudah tinggi. Jadi di dalam
kitab suci Al-Quran sendiri dikatakan ahli-ahli kitab itu kujamin rezekinya. Nah, disinilah tujuan daripada spiritual. Kita mengarah ke sana. Bagaimana kita di hari tua kita ataupun proses perjalanan kita untuk menempuh agar rezeki kita itu dihantarkan. Baik kita sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya kita mencari ini. Inilah rezeki yang tertinggi. Walaupun mungkin banyak pengkupasan secara daripada sistem ya kan, fikih atau segala macam jenis rezeki, tetapi berdasarkan tafsir saya, maksud saya ya, pemahaman saya itu ada 3. Saya menggaris besarkan perjalanan proses spiritual saya itu ada 3. Jadi rezeki yang dihantarkan ini tidaklah gampang. Butuh pembentukan diri, butuh memproses diri, ya kan? Bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari menselaraskan antara niat kita, perbuatan kita, ucapan kita menjadi satu bentuk, selalu tunduk dan patuh dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Jadi sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, perlu di sini saya tekankan bahwasanya Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki. Ingat, Dia Maha Pemberi rezeki. Jadi orang-orang yang udah spiritual, pemahaman daripada konsep daripada agamanya itu adalah mendekatkan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah lahir dan batin. Kita tidak bisa lagi berbohong kepada diri kita sendiri. Nah, disinilah konsep daripada keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ini kan proses meyakini. Sejauh mana kita meyakini daripada Allah Maha Pemberi rezeki. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, apakah bisa Pak kami sampai ke level dihantarkan rezeki? Tentu bisa. Jika hati, niat dan perkataan perbuatan kita benar-benar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah juga akan memiliki penilaian kepada kita. Jadi nggak perlu khawatir. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar oleh orang lain atau diambil orang-orang lain. Jikapun ada memang rezeki kita tiba-tiba diambil oleh orang lain, berarti itu bukan rezeki kita, bukan hak kita. Jadi ingat, rezeki yang pertama adalah rezeki yang kita bersusah payah untuk mencarinya. Dan yang kedua adalah rezeki yang kita jemput. Rezeki itu sudah ada, tinggal kita menjemputnya. Dan yang ketiga adalah rezeki yang dihantarkan. Oke, semoga sahabat-sahabat Nusantara mendapatkan manfaat daripada kajian kita hari ini, terutama kepada saya pribadi. Amalkanlah, pahamilah, intinya proseslah diri kita agar kita menuju kepada rezeki yang dihantarkan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat apabila ada perkataan, ucapan saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.